Kemegahan Piala Asia U23 tercoreng oleh kontroversi wasit. Timnas Indonesia U23 tumbang 0-2 dari Qatar U23 dalam laga yang dipenuhi keputusan aneh. Wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan jadi sorotan karena keputusan kontroversialnya yang merugikan Timnas Indonesia. Selain itu, asisten Sintayong mengungkapkan ada keanehan yang mencolok sebelum laga dimulai. Dicurik, yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan telak 0-2 dari Qatar dalam laga pembuka Piala Asia U23 2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Qasim bin Hamad Doha pada Senin malam waktu Indonesia 15 April menyajikan perjuangan sengit dari skuad Garuda Muda. Kedua gol Qatar terjadi melalui aksi penalti Khalid Ali menjelang babak pertama berakhir pada menit ke-45+1. Diikuti tendangan bebas Ahmed Al-Rawi pada menit ke-54. Meski berusaha keras, Timnas Indonesia U23 kesulitan mengimbangi permainan lawan, terutama setelah harus bertanding dengan hanya 9 pemain akibat kartu merah. Timnas Indonesia U23 sebenarnya tidak bermain buruk terlepas dari konversi peluang yang cuma berujung peluang saja. Anak asuh Sintayong bahkan memiliki 55% penguasaan bola, 7 tembakan di mana 2 diantaranya mengarah sasaran. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, pertandingan ini memberikan gambaran tentang semangat juang yang luar biasa dari Timnas Indonesia U23. Para pemain tampil gigih meski dalam situasi yang sulit, memberikan hiburan bagi para penggemar sepak bola tanah air. Dengan kekalahan ini, Timnas Indonesia U23 harus segera bangkit dan fokus pada pertandingan selanjutnya. Pertandingan yang menegangkan antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar dalam Piala Asia U23 2024 tidak hanya menunjukkan semangat juang pemain, tetapi juga menghadirkan sorotan kontroversial terkait keputusan wasit Nasrullah Kabirov. Awalnya, keputusan penalti yang diberikan pada menit ke-45 untuk Qatar setelah menggunakan VAR mengundang kecaman karena pelanggaran terhadap Rizky Ridho terlihat meragukan. Meskipun demikian, wasit Kabirov memutuskan untuk memberikan penalti kepada Qatar, yang kemudian berhasil dikonversi menjadi gol oleh Khalid Ali. Tidak hanya itu, keputusan kontroversial terus berlanjut. Timnas Indonesia U23 harus berjuang dengan kehilangan Ivar Jenner karena kartu merah yang diberikan sangat cepat pada babak kedua. Insiden tersebut menimbulkan kebingungan karena Jenner terlihat hanya mengejar bola tanpa melanggar secara sengaja. Lebih lanjut, pada menit ke-57, Saif Eldan Hasan dari Qatar melakukan pelanggaran serius terhadap Witan Sulaiman, namun hanya dikenai kartu kuning oleh wasit Kabirov. Protes Sintayong pelatih Timnas Indonesia U23 terhadap keputusan wasit malah membuatnya mendapat kartu kuning pula. Sorotan terakhir jatuh pada Ramadan Sananta, striker Persis Solo yang juga harus meninggalkan lapangan karena kartu merah. Keputusan ini meninggalkan Timnas Indonesia U23 dengan hanya 9 pemain. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar dalam Piala Asia U23 2024 tidak hanya dipenuhi dengan ketegangan di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kontroversi terkait penggunaan VAR. Keputusan wasit Nasrullah Kabirov terlihat cenderung berat sebelah dalam meminta bantuan VAR. Pada beberapa momen krusial terlihat bahwa wasit Kabirov enggan meminta bantuan VAR ketika Qatar U23 melakukan pelanggaran. Sementara sebaliknya, instruksi dari VAR diberikan dengan cepat jika Timnas Indonesia U23 yang melakukan pelanggaran. Contohnya saat Ivar Jenner diusir keluar lapangan dengan kartu merah, wasit langsung memberikan keputusan tanpa pengecekan VAR. Begitu juga dengan pelanggaran keras yang dilakukan Saifildin Fadlala terhadap Witan Sulaiman yang hanya berujung pada kartu kuning. Meskipun wasit awalnya tampak akan memberikan kartu merah.
Insiden ini memunculkan banyak pertanyaan terkait konsistensi dan keadilan dalam penerapan aturan oleh wasit Kabirov dan VAR. Kontroversi terkait keputusan wasit Nasrullah Kabirov dalam pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar memicu reaksi dari pemain, termasuk yang tidak dapat bermain seperti Justin Hubner dari Cerezo Osaka. Justin Hubner yang sedang berada di Jepang karena belum dilepas oleh klubnya untuk bergabung dengan Timnas mengungkapkan keheranannya terhadap keputusan penalti yang diberikan kepada Qatar. Dalam unggahan di Instagram story-nya, bek Wolverhampton Wanderers ini mempertanyakan validitas keputusan tersebut dengan menyoroti pengaruh asisten wasit VAR dari Thailand. VAR emoji gelak tawa, bagaimana bisa Anda memberikan penalti? Tulis Justin Hubner. Sementara itu, Shane Patinama dari KES Open juga tidak ketinggalan turut memberikan komentar melalui Instagram story-nya, menyertai pesan Indonesia melawan wasit. Bek tersebut menunjukkan ketidakpuasannya terhadap keputusan Kabirov dengan menambahkan emoji badut. Reaksi para pemain ini mencerminkan kekhawatiran atas keadilan dalam pertandingan, di mana pengaruh teknologi VAR seharusnya membantu menghindari kesalahan signifikan. Sebelum mengalami kekalahan 0-2 dari Qatar, Timnas Indonesia U23 telah merasakan keanehan yang cukup mencolok seperti yang diungkapkan oleh asisten pelatih Sintayong. Jong Seok-seo yang bertindak sebagai penerjemah Sintayong membeberkan fakta baru melalui story Instagramnya terkait pengalaman tim sejak naik bus menuju Stadion Jassim bin Hamad. Sudah diduga dari awal naik bus menuju ke stadion. Hanya 8 menit dari hotel ke stadion, tapi kami dibawa berputar-putar sehingga perjalanan menjadi lebih dari 15 menit. Taktik yang bagus, Qatar, disertai dengan emoji tepuk tangan. Ungkapan Jong ini memberikan gambaran tentang suasana sebelum pertandingan dan potensi pengaruh taktis yang mempengaruhi kesiapan dan konsentrasi Timnas Indonesia U23. Kekalahan telak 0-2 dari Qatar membuat Timnas Indonesia U23 terjerembab ke posisi juru kunci klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024 dengan 0 poin. Sementara itu, Qatar menduduki puncak klasemen dengan 3 poin setelah kemenangan atas Indonesia, diikuti oleh Australia dan Yordania yang berbagi poin setelah pertandingan imbang 0-0. Pada laga berikutnya, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Australia pada Kamis 18 April malam waktu Indonesia. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk bangkit dan meraih poin pertama dalam kompetisi ini. Di sisi lain, Qatar akan bertemu dengan Yordania dalam pertandingan lainnya. Meskipun tantangan berat menghadang, semangat juang Timnas Indonesia U23 tidak boleh dipandang remeh. Dukungan penuh dari para pendukung di Indonesia akan menjadi dorongan besar bagi skuad asuhan Sintayong untuk memberikan penampilan yang lebih baik dan memperoleh hasil positif dalam pertandingan mendatang. Kita nantikan perjuangan Timnas Indonesia U23 dalam menghadapi Australia dan perjalanan mereka di Piala Asia U23 2024. Semoga mereka mampu mengatasi segala hambatan dan meraih prestasi gemilang untuk negara. Nah, bagaimana menurut football lovers? Apakah Anda setuju bahwa kontroversi wasit telah merusak kemegahan Piala Asia U23 dan merugikan Timnas Garuda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar ya.